Halo, perkenalkan nama saya Arthur Himbaro, biasa disapa Arthur. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wirwacana Sumba, Prodi Teknik Informatika semester 3. Di sini saya menjelaskan materi tentang konsep jaringan komputer. Jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis dalam kurung LAN, MAN, WAN. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Adapun jenis jaringan berdasarkan area geografis antara lain LAN, MAN, dan WAN. Poin A, LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Sistem komputer pada jaringan ini dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Ya, jadi jaringan LAN ini memiliki keterbatasan. Jaringan ini hanya dapat terjangkau dalam satu ruang lingkup yang kecil saja, dan jaringan LAN ini tidak dapat menjangkau ke daerah yang lebih luas, atau misalnya dalam artian jaringan LAN ini jika hanya dapat dalam suatu ruangan yang kecil, tetapi dia tidak dapat menjangkau ke ruangan yang lain. Karakteristik LAN. Yang pertama, LAN berada dalam ruang lingkup yang sempit. Yang kedua, LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. Yang ketiga, LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi, dalam artian jaringan ini tidak membutuhkan akses internet. Fungsi jaringan LAN. Adapun fungsi jaringan LAN sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah yang kecil. Yang kedua, untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, untuk memungkinkan dan mempercepat proses berbagi data dan program antar komputer di dalam jaringan. Yang keempat, membantu menghemat biaya operasional karena perangkat dalam suatu jaringan data dipakai secara bersama-sama, misalnya printer, server, dan lain-lain. Komponen dasar jaringan LAN. LAN terdiri dari beberapa komponen dasar yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan beberapa komputer. Adapun komponen dasar dari sistem jaringan LAN ini antara lain. Yang pertama, workstation, yaitu node atau host yang berupa suatu sistem komputer. Yang kedua, server, yaitu suatu hardware atau perangkat keras yang fungsinya untuk melayani jaringan dan workstation yang terkoneksi dengan suatu jaringan. Yang ketiga, link, yaitu bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan seperti workstation dan server secara fisik. Yang keempat, network interface, atau disingkat dengan NIC, merupakan rangkaian elektronik untuk dapat menangani network protokol. Yang terakhir, klien yang terdapat pada workstation dihubungkan dengan menggunakan switch atau hub, yang kemudian akan disambungkan pada server sehingga komunikasi antara klien dan server dapat terjalin. Poin B, MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN yaitu jaringan yang lebih luas daripada Local Area Network. Area yang digunakan dalam jaringan MAN mencakup suatu negara. Metropolitan Area Network ini merupakan sebuah jaringan dalam suatu kota dengan transfer data yang kecepatan cukup tinggi, yang menghubungkan segala macam lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, serta lain sebagainya. MAN ini hanya mempunyai satu atau dua buah kabel serta tidak mempunyai elemen switching, yang fungsinya itu adalah untuk mengatur paket dengan melalui beberapa output kabel.
Jangkauan dari MAN ini berkisar 10 hingga 50 km. MAN ini juga merupakan jaringan yang cocok sekali dalam membangun jaringan itu di perkantoran dalam satu kota, antar pabrik atau instansi, serta juga kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Jadi jaringan MAN ini memiliki jaringan yang lebih luas daripada jaringan LAN. Jaringan MAN juga memiliki kecepatan yang cukup tinggi dalam mentransfer data. Jaringan MAN dia mencakup ke area yang lebih luas daripada jaringan LAN. Kalau jaringan LAN kan dia hanya dapat mencakup ke wilayah yang kecil, yang dalam satu ruangan yang kecil. Kalau jaringan MAN sudah dapat menjangkau ke wilayah yang lebih luas, dan juga dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi dalam mentransfer data. Jaringan MAN juga berkisar hanya 10 hingga 50 km saja. Jadi jika lebih dari 50 km, jaringan MAN juga tidak dapat terjangkau. Jadi dia hanya berkisar 10 hingga 50 km saja. Jadi jaringan MAN juga ini belum dapat mendunia. Karakteristik MAN atau Metropolitan Area Network. Yang pertama, meliputi area yang luas dan berkisar antar 5 sampai 50 km. MAN ini mencakup area perkotaan. Artinya jaringan MAN ini berkisar sampai 5 sampai 50 km, dan dia dapat mencakup di dalam perkotaan. Yang kedua, sebuah MAN atau seperti WAN ini umumnya tidak memiliki oleh suatu organisasi. MAN, komunikasi linknya serta peralatan umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau juga penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan kepada pengguna. MAN ini sering juga bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi. MAN ini yang berikut, MAN ini berukuran lebih besar serta biaya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Terakhir, hanya mempunyai sebuah atau dua buah kabel serta tidak mempunyai elemen switching. Jaringan MAN ini hanya mempunyai sebuah atau dua buah kabel saja dan tidak mempunyai elemen switching. Fungsi dan tujuan MAN atau Metropolitan Area Network. Yang pertama, membangun dan implementasi sistem jaringan yang mengkolaborasikan antar server guna memenuhi kebutuhan internal perusahaan dan pemerintah guna untuk mengkolaborasikan jaringan yang dipergunakan sehingga dapat melakukan kegiatan secara chat, messenger, video, dan lain dengan switch lokal. Jadi jaringan LAN ini dipergunakan untuk dapat melakukan kegiatan seperti chat, messenger, video ke sesama pengguna lainnya. Yang kedua, jenis jaringan komputer MAN ini bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lain. Jadi jenis jaringan komputer MAN ini bisa menghubungkan antara suatu jaringan komputer ke komputer lainnya, ke komputer lain. Dalam artian jaringan ini dapat menghubungkan komputer ke kota lainnya. Jaringan komputer MAN ini diantaranya cakup wilayah jaringan lebih luas, sehingga untuk komunikasi menjadi lebih efisien, mempermudah dalam hal berbisnis, dan juga keamanan dalam jaringan lebih baik. Jadi jaringan MAN ini mencakup ke wilayah jaringan lebih luas. Jadi kalau dengan adanya jaringan MAN ini lebih mempermudah kita dalam hal berbisnis atau keperluan, jadi ya lebih mempermudah kita.
dan jangkauannya sudah jangkauan jaringan MAN ini lebih luas. Yang keempat, mampu menunjang data teks dan suara, bahkan dapat berhubung dengan jaringan televisi, kabel atau gelombang radio. Yang terakhir, untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Artinya untuk ini sudah dapat menghubungkan jaringan komputer dari kota ke kota lainnya. Adapun kekurangan dari jaringan MAN yaitu MAN akan beralih jika komputer pribadi tersebut dapat bersaing atau sebagai terminal. Jika komputer pribadi digunakan sebagai terminal, memindahkan file atau file transfer software, membolehkan pengguna untuk mengambil file atau download dari host ataupun pengantar data ke host atau upload. Poin C, WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis jaringan komputer LAN dan WAN. Teknologi jaringan WAN biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari suatu benua yang lainnya. Jaringan WAN bisa terdiri dari beberapa jenis jaringan komputer LAN dan WAN. Karena luasnya wilayah cakupan dari jenis jaringan komputer WAN, jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik serta menamakannya di dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut. Jaringan WAN ini merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dibandingkan dengan jaringan LAN dan MAN. Kalau jaringan WAN ini sudah mencakup mendunia dan juga memiliki kecepatan yang lebih tinggi lagi dalam mentransfer data atau berkomunikasi antara sesama pengguna. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jaringan WAN. Kelebihan WAN. Yang pertama, WAN dapat menghubungkan komputer pada suatu kawasan yang lebih luas secara geografis, dan jaringan komputer ini bersifat mendunia. Jaringan WAN ini menghubungkan komputer pada suatu kawasan yang lebih luas antara negara, misalnya Indonesia dengan Afrika, Amerika. Jadi ini WAN ini mempunyai kelebihan tersendiri. Dia sudah dapat bersifat mendunia. Kekurangan WAN. Jaringan WAN ini lebih rumit dan kompleks. Ia memerlukan berbagai peralatan dan data sebelum jaringan setempat dan metropolitan berhubungan dengan komunikasi secara global dan antara bangsa seperti internet. Topologi jaringan secara fisik dan logik. Yang pertama, topologi fisik merupakan struktur atau rangkaian dari suatu jaringan atau bagaimana jaringan didesain. Yang kedua, topologi logik, yaitu topologi yang menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Jenis-jenis topologi fisik yaitu ada 7 jenis. Yang pertama, topologi Busmis. Topologi ini adalah suatu jaringan yang dimana bentuk koneksinya antar komputer terhubung secara langsung. Yang kedua, topologi star hybrid. Topologi ini adalah penggabungan dari 2 atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Yang ketiga, topologi ring hierarkikal. Topologi ring hierarkikal adalah topologi yang diartikan sebagai suatu skema, aturan, konsep data cara yang digunakan sebagai penghubung suatu komputer pada komputer lainnya. Yang keempat, topologi extended star. Topologi ini merupakan topologi jaringan yang memiliki banyak repeater dan suatu node jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi star biasa. Yang berikut, topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara jaringan lainnya yang ada di dalam jaringan.
topologi hybrid. Topologi ini merupakan gabungan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenis. Yang terakhir, topologi hierarkikal. Topologi hierarkikal adalah jaringan di mana setiap device yang terhubung dalam jaringan tersebut memiliki level tertentu, di mana di dalam setiap layanannya memiliki hak dan fungsi yang berbeda. Jenis-jenis topologi. Yang pertama, internet. Internet adalah suatu jaringan telekomunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media lainnya. Yang kedua, token ring. Yang ketiga, local talk. Local talk adalah sebuah protokol network yang dikembangkan oleh AppleNet, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. FDDI adalah standar komunikasi data menggunakan fiber optik pada LAN dan dengan panjang sampai 200 km. Yang terakhir, ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM merupakan teknologi lapisan 2 yang dapat digunakan siapa saja yang mau menggunakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.